Hai Leo, apa kabar? Semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk 3 bulan ke depan. Peruntungan, rezeki, karir dan usaha ya, keuangan, kemudian juga untuk percintaan dan kehidupan secara keseluruhan. Sun, Moon, and Rising in Leo. Seperti biasa ini general reading yang akan hanya sebagian resonate ya. Jadi mungkin ada yang resonate, ada yang enggak. Kalau kamu ingin lebih spesifik, kamu bisa booking personal reading. Oke, sekarang untuk Sun, Moon, and Rising in Leo, 3 bulan lagi. Yang pertama karir dan usaha ya. Di sini ada creativity. Kemudian untuk keuangan, gimana keuangannya Leo? Wow, ada happiness, the sun. Dan untuk love life atau kehidupan secara keseluruhan ya, bisa pertemanan, bisa juga dengan keluarga. Ada potential, Seven of Pentacles. Oke, ini bagus ya. Leo, ada partnership. Sebelumnya ada activity dan ada practicality. Oke, Leo, kelihatannya kamu akan sibuk ya 3 bulan ke depan. Tapi sibuknya itu nggak bikin kamu capek, atau kalaupun capek itu sepadan ya dengan hasil yang kamu dapatkan. Di bottom of the deck-nya kan tadi ada partnership, kemudian sebelumnya di sini ada activity ya, Page of Wands, kemudian King of Wands. Kelihatannya 3 bulan ke depan kamu itu akan harmonis dengan rekan kerja, dengan atasan ya, atau dengan staff, dengan siapapun yang berurusan dengan kamu. Customer, calon customer, banyak kesibukan, banyak order, dan juga ya pokoknya kerjaan kamu itu dianggap bagus ya. Kamu itu praktis. Kamu bukan hanya omdo. Apa yang kamu omongin itu bisa kamu lakukan sesuai dengan apa yang udah kamu janjikan. Kayak gitu. Dan itu bagus banget karena sebelumnya aku merasakan beberapa dari Leo mungkin ada yang stuck ya. Atau ada yang ya pokoknya di beberapa bulan kemarin tuh kayak susah atau repot atau kerja sendiri. Nah, 3 bulan ke depan ada kemungkinan kamu nggak kerja sendirian. Ada yang bantuin. Kalaupun kamu masih sendirian, dan ya bantuan itu datangnya tuh insidentil gitu ya. Jadi nggak setiap saat ada orang, tapi setiap saat kamu membutuhkan bantuan, bantuan itu datang. Bantuan itu ada. Dan ini berimbas ke keuangan kamu. Keuangan kamu itu akan jadi bikin kamu bahagia gitu ya. Karena hasil dari kreativitas kamu, hasil kerja kamu, itu bisa menghasilkan sesuai dengan yang kamu inginkan. Beberapa dari kamu mungkin bisa mulai punya budget untuk traveling ya, untuk entertain, untuk bersenang-senang gitu ya, untuk bisa melakukan apa yang kamu sukai. Yang mungkin beberapa waktu kemarin kamu tuh kayak berhemat. Kamu tuh kayak misalnya pengen melakukan hobi, udah ntar aja. Karena kan sekarang uangnya dipakai untuk keperluan yang lebih penting atau keperluan lain. Nah, 3 bulan ke depan kelihatannya keuangan kamu itu sudah bisa dipakai atau paling tidak kamu sudah bisa mulai menabung ya, sudah bisa punya budget. Akan ada pemasukan-pemasukan yang bukan dari satu tempat ya. Pokoknya kamu itu happy, kamu itu enjoy, dan dengan enjoy, dengan kreatif, maka itu bisa menghasilkan uang yang lebih besar bahkan ya. Aku merasakan beberapa Leo mungkin akan mendapatkan lebih besar daripada yang kamu ekspektasikan. Ini bagus ya. Jadi 3 bulan ke depan, yang pertama adalah kamu itu harus banyak bergerak ya. Jangan hanya
itu aja. Kalau bisa kamu mencari atau melakukan hal-hal lain, terutama menyangkut karir dan usaha. Kemudian untuk keuangan ya, dengan sendirinya itu akan meningkat. Ya paling di sini aku menyarankan atau mengingatkan supaya kamu menabung. Biarpun kamu banyak uang, tapi kalau kamu nggak pandai menabung, ya akan pada akhirnya ya akan berkurang dan habis. Jangan sampai seperti itu. Ya, bagaimana caranya kamu memaintain, mempertahankan bahwa kamu itu punya keuangan yang stabil. Oke, sekarang kita ke percintaan ya, atau kehidupan secara keseluruhan. Ini juga bagus ya, ada kaitannya dengan keuangan, kestabilan. Ya, aku merasakan Leo di sini memang sedang bersinar. Jadi di pekerjaan, di pertemanan atau keluarga. Mungkin kalau di pertemanan dan keluarga ya. Misalnya Leo itu tadinya bermasalah atau punya masalah dengan siapa. Di 3 bulan ke depan ada kemungkinan masalah itu kalau kamu ingin membereskan bisa ya berangsur-angsur ya, walaupun tidak langsung selesai di 3 bulan ke depan, tapi udah kelihatan kembang-kembangnya. Ada semacam rekonsiliasi, ada semacam perbaikan ya. Jadi kamu baikan dengan teman atau dengan siapapun ya yang sedang bermasalah sama kamu. Untuk percintaan juga ya, jadi untuk yang single terutama ini pesan yang sangat kuat, kamu itu akan bisa memancarkan gitu ya aura kamu untuk menarik perhatian calon jodoh. Jadi 3 bulan ke depan, usahakan kamu itu ya banyak aktivitas, banyak bergerak, kemudian juga ya melakukan aktivitas bareng gitu ya. Atau misalnya kalau kamu sendirian, kamu datang ke keramaian yang kamu bisa berinteraksi dengan orang lain, itu sangat membantu ya. Kamu akan punya potensi atau kamu akan ketemu jodoh ya, bisa dibilang seperti itu. Jodoh bisa jadi jodoh ke pernikahan, bisa juga jadi partner bisnis, atau bisa juga jadi sahabat. Untuk komunikasi juga kelihatannya akan mulai membaik buat Leo yang punya masalah komunikasi dengan teman atau dengan siapapun. Di 3 bulan ke depan, kalau kamu niat ya, kamu berusaha dan kamu lakukan, kamu mendekati dengan ya pokoknya meskipun kamu itu Leo gitu ya, tapi kamu menurunkan ego, maka itu akan kelihatan ya progresnya sedikit demi sedikit. Orang yang sedang punya masalah komunikasi sama kamu itu bisa luluh. Nah, sekarang kita lihat zodiak apa yang berurusan dengan Leo. Di sini sangat kuat ya sesama fire signs dengan Leo sendiri atau Aries dan Sagittarius. Ada juga dari earth signs ya, Virgo, Taurus, Capricorn, dan kalau ini ya water signs aku merasakan khususnya Scorpio atau Pisces. Tapi lebih kuat Scorpio ya. Jadi Pisces, Cancer bisa juga, tapi paling kenceng di sini energi Scorpio. Kelihatannya Leo dan Scorpio ini akan klik banget. Mungkin akan kerjasama atau banyak bareng-bareng ya di 3 bulan ke depan. Untuk kecocokan juga ya, kemungkinan kamu akan cocok dengan Scorpio ya kalau untuk partner atau jodoh. Pokoknya di 3 bulan ke depan ini benar-benar sesuatu yang prospektif, menjanjikan. Apalagi sudah ada The Sun gitu ya, itu bisa dibilang 50% ke atas ya possibility-nya atau kemungkinannya Leo itu akan bagus, akan bahagia. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada pesan dan nasihat apa untuk Leo 3 bulan lagi? It's time to take action. Nah, ini konfirmasi ya. Tadi aku udah bilang bahwa kamu itu harus banyak bergerak. Dan di sini juga tadi ada practicality dan activity. Nah, dengan kamu banyak bergerak, ya kamu banyak keluar rumah, beraktivitas, maka ini ya, kamu akan mendapatkan keharmonisan dalam bentuk apapun ya. Jadi di sini New Moon in Aries ya, mungkin kamu akan bertemu dengan Aries
atau kamu cocok ya dengan Aries. Kemudian intinya tuh kamu terus aja ya approach ya, mendekati siapapun, mendekati calon customer, mendekati orang yang sedang menjauh. Yang penting kamu caranya yang jangan terlalu agresif kayak gitu ya. Meskipun di sini ada Aries, tapi karena di situ ada Two of Cups ya. Jadi ini kamu harus bisa seimbang, jangan terlalu agresif. Oke, satu oracle advice lagi. Ada pesan apa untuk Sun, Moon, and Rising in Leo? Oke, helpful people. Banyak yang akan membantu kamu ya. Jadi ini tujuannya ya. Jadi kalau kamu banyak beraktivitas, banyak keluar rumah, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang mau membantu kamu. Bisa juga kamu itu diperlukan ya bantuannya. Jadi pokoknya ini tuh saling, mutual. Kalau kamu membantu orang, maka kamu akan dibantu, kayak gitu. Tapi membantu itu jangan sampai kamu yang kewalahan, atau kayak misalnya kamu salah membantu orang yang sebenarnya dia nggak perlu dibantu. Carilah orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Dan kamu juga mencari pertolongan kepada orang yang benar-benar tulus. Jangan sampai kamu itu kayak dia mau menolong padahal sebenarnya dia itu mencari sesuatu gitu ya, ingin memanfaatkan kamu kemudian, atau ingin mencari kelemahan kamu. Ya, hati-hati juga. Tapi overall ya, 3 bulan ke depan ini bagus. Kalau Leo itu mau bergerak, mau berusaha, maka pertolongan itu akan datang. Jadi misalnya kamu merasa, tapi kayaknya susah, kemarin-kemarin aku minta tolong gak ada yang mau nolong. Atau misalnya gitu ya, orang yang menolong tapi kemudian pamrih, dan pamrihnya itu kayak benar-benar membuat kamu kewalahan ya. Misalnya dia itu jadi merasa kamu punya utang budi. Nah, 3 bulan ke depan sih kelihatannya nggak kayak begitu. Kamu tidak akan bertemu lagi dengan orang-orang seperti itu karena kamu juga sudah bisa membaca situasi. Ya, pokoknya gunakan energi positif ini untuk kepentingan kamu, tapi jangan juga mengambil kepentingan orang lain. Tetap kamu juga saling gitu ya. Kepentingan kamu penting, kepentingan orang lain juga sama. Oke Leo, so demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.